Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Asia SHMH, salah satu dosen tetap di program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Politik dan Hukum Universitas Andi Sudirman. Sebagaimana kita ketahui, salah satu tugas dosen dalam Tridharma perguruan tinggi yaitu mengajar. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah DIA, Discovery, Introduction, dan Assessment. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Antropologi Hukum, terdiri dari 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Antropologi Hukum ini mampu memahami isi materi perkuliahan dengan baik. Yang kedua, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Antropologi Hukum mampu menjelaskan isi materi pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Antropologi Hukum ini mampu menguraikan isi materi pembelajaran dengan baik. Yang keempat, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Antropologi Hukum ini mampu memprestasikan materi pembelajaran dengan baik. Yang kelima, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Antropologi Hukum ini mampu menjawab soal yang diberikan dengan baik. Keenam, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Antropologi Hukum ini mampu lulus dengan nilai yang memuaskan. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menguraikan materi pengantar Antropologi Hukum. Bahan kajian yaitu pengantar Antropologi Hukum, kemudian metode pembelajaran yaitu ceramah dan presentasi. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa yaitu presentasi. Kriteria dan indikator penilaian yaitu kelancaran komunikasi saat menjelaskan materi dalam presentasi serta kerjasama yang baik. Poin kedua, pada minggu kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan materi ruang lingkup Antropologi Hukum. Bahan kajian yaitu ruang lingkup Antropologi Hukum. Kemudian ceramah, metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa adalah tugas makalah atau tes. Kemudian kriteria dan indikator penilaian yaitu pemahaman materi, ketajaman analisis saat menjelaskan materi di ruang lingkup Antropologi Hukum. Minggu ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan materi Antropologi Hukum dan ciri-ciri hukum. Kemudian bahan kajian yaitu Antropologi Hukum dan ciri-ciri hukum. Metode adalah ceramah, presentasi, kemudian pengalaman pembelajaran adalah tugas makalah, presentasi. Kemudian kriteria yaitu adalah kelancaran komunikasi saat presentasi teori Antropologi Hukum dan ciri-ciri hukum, kebenaran penjelasan saat materi berlangsung. Kemudian minggu keempat, mahasiswa mampu menjelaskan materi antropologi dan ilmu-ilmu hukum. Kemudian bahan kajian yaitu tentang antropologi dan ilmu-ilmu hukum. Kemudian metode pembelajaran
yaitu ceramah dan diskusi. Pengalaman belajar mahasiswa yaitu diskusi. Kemudian kriteria dan indikator penilaian yaitu pemahaman mahasiswa tentang antropologi dan ilmu hukum. Kemudian minggu kelima yaitu kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menguraikan materi hukum suatu pandangan antropologis. Kemudian bahan kajian yaitu hukum suatu pandangan antropologis. Kemudian metode yang dipergunakan adalah ceramah dan diskusi. Kemudian tugas makalah. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa yaitu tugas makalah dan diskusi. Kemudian kriteria dan indikator penilaian yaitu kebenaran penjelasan mengenai hukum suatu pandangan antropologis. Keenam, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan mengenal tentang antropologi. Bahan kajian yaitu mengenal antropologi hukum. Kemudian metode pembelajaran yaitu ceramah. Pengalaman belajar mahasiswa yaitu tugas dan makalah. Kemudian kriteria indikator penilaian yaitu pemahaman materi mengenai antropologi hukum dan kerjasama analisis terhadap antropologi hukum. Kemudian minggu ke-7 mahasiswa mampu berkomunikasi dan bekerja sama menguraikan budaya hukum dan masyarakat. Kemudian bahan kajian yaitu budaya hukum dan masyarakat. Metode yaitu ceramah dan diskusi. Kemudian presentasi. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa yaitu tes presentasi. Kemudian kriteria dan indikator penilaian yaitu kelancaran komunikasi saat presentasi, budaya hukum dan masyarakat, kerjasama yang baik saat presentasi, menjelaskan budaya hukum dan masyarakat, budaya hukum dan masyarakat. Kemudian minggu ke-8 mahasiswa mampu menjelaskan antropologi hukum dan hukum adat di Indonesia. Bahan kajian adalah antropologi hukum dan hukum adat di Indonesia. Kemudian metodenya adalah ceramah dan diskusi. Pengalaman belajar mahasiswa yaitu diskusi, kemudian tes. Kriteria dan indikator penilaian yaitu memahami mengenai antropologi hukum dan hukum adat di Indonesia. Kemudian pertemuan ke-9 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis metode dan teknik antropologi hukum. Bahan kajiannya adalah metode dan teknik antropologi hukum. Metode pembelajaran yaitu ceramah dan diskusi. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa yaitu tes, tugas makalah. Kemudian indikator kriteria penilaian yaitu kebenaran penjelasan mengenai metode dan teknik antropologi hukum. Kemudian pertemuan yang ke-10 yaitu kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam menjelaskan kecenderungan dalam penelitian antropologi hukum. Bahan kajian adalah kecenderungan dalam penelitian antropologi hukum.
Metode yang digunakan adalah ceramah dan presentasi. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa yaitu presentasi. Kemudian kriteria dan indikator penulisan yaitu kelancaran komunikasi saat presentasi dan kecenderungan dalam penelitian antropologi hukum. Kemudian pertemuan yang ke-11 yaitu kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menguraikan mediasi yaitu tinjauan dari segi antropologi hukum. Kemudian bahan kajian adalah mediasi, tinjauan dari segi antropologi hukum. Kemudian metode pembelajaran adalah ceramah dan diskusi. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa adalah diskusi. Kriteria dan indikator penilaian yaitu pemahaman materi mediasi, tinjauan dari segi antropologi hukum. Kemudian minggu ke-12 kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menganalisis aliran-aliran antropologi hukum. Kemudian bahan kajian yaitu aliran-aliran antropologi hukum. Kemudian metode yang dipergunakan adalah ceramah dan diskusi. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa yaitu tes, tugas makalah. Kemudian kriteria dan indikator penilaian adalah kerjasama, analisis saat menguraikan aliran-aliran antropologi hukum. Minggu ke-13 kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan terampil berbicara tentang perilaku dalam beberapa masyarakat di Sulawesi Selatan. Kemudian bahan kajian yaitu perilaku dalam beberapa masyarakat di Sulawesi Selatan. Kemudian metode yang dipergunakan adalah ceramah dan presentasi. Kemudian pengalaman belajar yang diharapkan adalah tes dan presentasi. Kemudian kriteria indikator penilaian adalah kebenaran penjelasan perilaku dalam beberapa masyarakat di Sulawesi Selatan. Kemudian minggu 14 mahasiswa mampu menguraikan perilaku dalam beberapa masyarakat di Jawa dan Bali. Kemudian bahan kajian adalah perilaku dalam beberapa masyarakat di Jawa dan Bali. Kemudian metode yang dipergunakan adalah ceramah dan diskusi. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa adalah tes, tugas makalah. Kemudian kriteria dan indikator penilaian adalah kebenaran penjelasan perilaku dalam beberapa masyarakat di Jawa dan Bali. Adapun skor pemberian nilai yaitu terdiri dari ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir semester 30%, penugasan 10%, kemudian kuis 10%, kehadiran 10%, dan praktek 10%. Baiklah, mari kita sama-sama menyaksikan video berikutnya yaitu tentang proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Para mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita lanjut, apakah ada di antara kalian masih mengingat materi yang kita bahas minggu lalu? Antropologi adalah berasal dari
materi kita minggu kemarin. Ya. Nah, olehnya itu kita akan memasuki materi selanjutnya tentang antropologi, yaitu mengenai ruang lingkup antropologi. Ya, jadi kita akan membahas tentang ruang lingkup antropologi hukum. Ini adalah suatu spesialis dari antropologi budaya, sosial, dan kebudayaan hukum yang menyangkut aspek-aspek hukum. Ya, jadi ini ruang lingkup tentang antropologi hukum, yaitu tentang pertama kebudayaan, kemudian sosial, dan kebudayaan hukum yang menyangkut aspek-aspek hukum. Nah, olehnya itu yang dimaksud dengan antropologi budaya merupakan suatu studi komparasi bagaimana orang-orang memahami dunia di sekitar mereka dan cara yang berbeda-beda. Ya, jadi antropologi budaya itu tadi ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang antropologi sosial. Ya, ini adalah antropologi sosial. Ini apa? Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca ini? Ya, silakan. Bagi antropologi sosial, ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dengan masyarakat dari sudut pandang keanekaragaman fisik dan kebudayaan. Ya, jadi antropologi sosial. Jadi antropologi sosial ini adalah mempelajari hubungan antara individu dengan masyarakat yang ada di sekitar. Seperti itu ya. Kemudian yang dimaksud dengan budaya hukum adalah seperti ini. Ada yang bisa baca? Hukum. Ya, budaya hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandang terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya. Materi ini dengan catatan bahwa besok minggu depan kita akan lagi mereview ya mata kuliah yang kita pelajari sekarang. Dan itu kita harapkan mahasiswa nanti yang sudah selesai mereview, kita harap yang lainnya bisa mereview kembali.